Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih mengizinkan kepada kita semua sehingganya bisa melakukan pembelajaran pada kali ini. Tak bosan-bosannya saya tetap mengingatkan kepada kita semua agar tetap menjaga kesehatan tubuh. Karena kita ketahui bersama saat ini kita tetap masih berada di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, tetap menjaga imun tubuh kita. Sebelum kita masuk ke inti materi pada pertemuan kali ini, saya akan menggambarkan sesuatu apa yang nantinya akan kita pelajari pada bab kali ini. Nah, saya memiliki kertas. Ini apabila kalau saya bagi, saya sobek, kemudian saya sobek lagi, terus sampai yang paling kecil itu sobek terus dan menemukan paling kecil itu dinamakan dengan partikel ya, ataupun benda mati ataupun makhluk hidup itu tersusun dari suatu susunan yang paling kecil itu disebut dengan partikel. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Bagian yang dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Yang kedua, proses pembentukan molekul. Yang ketiga, sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Bagian yang dipelajari pada partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup yaitu yang pertama, molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Yang kedua, atom dan partikel penyusunnya. Di mana materi atau bahan yang berbeda susun atas molekul-molekul berbeda, sehingga atom-atom penyusunnya pun berbeda. Selain adanya perbedaan molekul penyusunnya, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Seperti yang kita lihat pada gambar susunan materi yang ada pada singkong yang nampak jelas pada gambar ini. Untuk atom dan partikel penyusunnya, bagian dibahas yaitu partikel subatom dan nomor atom dan nomor massa. Di mana partikel subatom, atom-atom tersusun atas partikel-partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, seperti pada tabel berikut, di mana partikel elektron yang menemukan adalah Thomson, di mana massanya 0 dan muatan negatif 1. Kemudian proton itu ditemukan oleh Goldstein, yang memiliki massa 1 dan muatannya plus 1. Dan ketiga adalah neutron, di mana yang menemukan adalah Chadwick yang memiliki massa 1 dan bermuatan 0. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini, di mana susunan elektron, proton, dan neutron. Untuk teori atom sendiri terdiri dari 5 teori. Teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan teori atom modern atau mekanika gelombang. Teori atom Dalton, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya, atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Senyawa adalah materi yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom sehingga tidak atom yang berubah setelah reaksi. Yang kedua adalah teori atom Thomson, di mana dikemukakan teori
atom seperti model roti kismis, di mana merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Rutherford yaitu di mana inti atom mengandung hampir seluruh massa atom, atau inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Teori atom Niels Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu atau disebut orbit, yang disebut juga kulit atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi lebih tinggi. Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih luar, elektron akan menyerap energi. Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih dalam, elektron akan memancar energi. Sementara itu, apabila elektron berada dalam keadaan stasioner atau tetap, elektron tidak memancarkan energi. Terakhir, teori atom modern atau mekanika gelombang, di mana teori atom modern dikembangkan oleh Erwin Schrödinger tahun 1927. Dalam teori atomnya, mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron. Nomor atom dan nomor massa, di mana di sini kita melihat ada beberapa lambang yang terdiri dari X, A, dan Z, di mana posisi X itu adalah lambang atom. Posisi A adalah nomor massa, di mana nomor massa terdiri dari jumlah proton dijumlahkan dengan neutron. Itulah hasil dari nomor massa. Kemudian posisi huruf Z itu adalah nomor atom, di mana besarannya nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Di mana isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama, memiliki nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Contoh ini, di mana nomor masanya berbeda. Untuk lambang atom ataupun nomor atom itu sama, hanya saja yang berbeda adalah nomor massa. Di sini terlihat 12 dengan 13. Isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Kita lihat di sini, natrium dengan magnesium memiliki nomor massa yang sama, tapi lambang atom dan nomor atomnya berbeda. Selanjutnya adalah isobar. Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda atau memiliki nomor atom berbeda, tetapi memiliki nomor massa yang sama. Contoh, yang ini tidak sama. Ini kita bisa lihat sendiri sini perbedaannya. Selanjutnya, prinsip bentukan molekul. Bagian yang dipelajari yaitu konfigurasi elektron, ion dan ikatan ion, identifikasi unsur. Di mana molekul dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa.
Molekul unsur merupakan gabungan dua atau lebih atom sejenis, sedangkan molekul senyawa merupakan gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron merupakan susunan pengisian elektron dalam kulit-kulit atau subkulit suatu atom. Aturan pengisian elektron menurut Pauli pada 4 kulit pertama sebagai berikut. Di sini kita lihat tingkatan kulit pertama itu simbolkan dengan K. Jumlah elektron yang maksimal menempati kulit tersebut sebanyak 2. Di kulit kedua dilambangkan dengan kulit atom L. Nah, jumlah elektron maksimal yang menempati kulit kedua itu sebanyak 8. Kemudian yang ketiga dilambangkan dengan kulit atom M, di mana jumlah elektron maksimalnya yang dapat menempati kulit atom tersebut sebanyak 18. Dan terakhir adalah 4, di mana kulit 4 dilambangkan dengan huruf N. Jumlah elektron maksimal yang menempati kulit tersebut sebanyak 32. Saya misalkan jumlah elektron sebanyak 28 akan menempati atom ini. Nah, di sini kulit pertama, jadi 28 ini akan kita salin ke sini, ditempati oleh di kulit sini secara merata, secara aturan yang ada dalam tabel. Di sini atom kulit pertama itu adalah K. Aturannya untuk K, jumlah elektron maksimal adalah 2, sehingganya 2 yang sudah menempati. Jadi dari 28 tinggal 26 yang belum menempati, karena 2 sudah berada di posisi kulit K. Kemudian lapisan yang kedua atau kulit yang kedua adalah L, di mana posisi yang jumlah elektron maksimalnya sebanyak 8. Jadi dari 26, 8 dikurangi dari situ masuk di kulit yang kedua, jumlah 8. Sehingganya jumlah elektron yang masih belum menempati sebanyak 18. Nah, kemudian seterusnya ke L, masuk di lapisan 3. Nah, 18 ini masuk di kulit ketiga. Karena sudah habis total sampai 28, maka sampai disitulah tidak perlu melanjutkan ke kulit N, karena jumlah elektron sudah pas di menempati kulit yang ketiga. Sebagai contoh yang lain, misalkan ada atom H, di mana memiliki elektron 2, cukup hanya satu lapisan kulit saja, karena hanya memiliki 2 elektron. Kemudian ada atom natrium, di sini memiliki 11 elektron. Lapisan pertama 2, lapisan kedua 8, jadi sudah 10. Dan sisanya di lapisan ketiga, meskipun hanya 1, tetap dia dimasukkan di lapisan ketiga. Selanjutnya atom Cl, ini masuk harusnya itu 17 elektron, kita masukkan ke kulit-kulit atom. Kulit pertama K 2, kulit kedua atau L itu 8, jadi sudah 10 yang terisi. Tinggal 7. Jadi itu dimasukkan ke kulit yang ketiga atau kulit M. Jadi total adalah 17. Jadi seperti itu untuk meletakkan elektron-elektron pada kulit atom. Selanjutnya adalah ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom bermuatan listrik. Berdasarkan jenis muatannya, ion dibedakan menjadi ion positif atau disebut dengan kation dan ion negatif atau disebut dengan anion. Di mana kation terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron, sehingga atom menjadi bermuatan positif. Contoh, atom kalium melepaskan 1 elektron menjadi ion K+.
reaksinya K atau K plus tambah E minus. Kemudian anion terbentuk jika suatu atom menerima atau menangkap elektron dari atom lain sehingga menjadi bermuatan negatif. Contoh atom Cl menangkap satu elektron menjadi ion Cl-. Reaksinya Cl tambah E minus sama dengan Cl-. Senyawa ion yang terbentuk dari kation dan anion disebut dengan senyawa ion. Contoh, garam dapur NaCl. Garam dapur terbentuk dari ion Na+ dan ion Cl-. Senyawa kovalen merupakan senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron antar atom yang berikatan. Contoh, senyawa kovalen adalah H2O, CO2, dan N2. Identifikasi unsur. Ketika dibakar, setiap unsur menghasilkan warna khas. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur yang terkandung dalam suatu bahan. Identifikasi unsur dapat dilakukan melalui uji nyala. Namun, uji nyala hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa unsur, seperti unsur alkali dan alkali tanah, karena tidak semua unsur mempunyai warna nyala yang khas. Nah, seperti kita lihat bersama di sini, warna hasil pembakaran beberapa unsur alkali dan alkali tanah sebagai berikut. Sebagai contoh, unsur litium, warna nyalanya adalah merah. Natrium, warna nyalanya kuning, dan seterusnya memiliki warna nyala yang khas. Ada yang ungu kemerahan, warna ungu, warna biru, putih, jingga, merah, dan hijau. Sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Sifat bahan, setiap benda memiliki kegunaan berbeda-beda, tergantung sifatnya. Sifat benda dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Setiap sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Sifat fisika yaitu terdiri dari kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar listrik atau panas, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Sedangkan sifat kimia yaitu kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi, dan korosivitas. Demikianlah materi yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup, di mana sebabnya terdiri dari yang pertama partikel dalam benda dan makhluk hidup, terus yang kedua atom dan partikel penyusunnya, yang ketiga prinsip pembentukan molekul dan ion, dan terakhir adalah sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Nah, semoga pembelajaran pada kesempatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.